Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali lewat channel ini. Harapan dan doa saya, sahabatku yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya dan diampuni dosa-dosanya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, waktu maghrib adalah waktu di mana siang akan berganti ke malam. Di waktu tersebut, suasananya terbilang seram bagi setiap orang, bahkan dalam setiap budaya menyebutkan kalau jin dan makhluk halus keluar pada waktu-waktu tersebut. Anjuran untuk tidak beraktivitas di luar rumah saat maghrib bukan sekedar mitos belaka, tapi juga anjuran yang diajarkan oleh Rasulullah. Masyarakat meyakini, ibu hamil dan anak-anak menjadi target utama oleh bangsa jin yang keluar di waktu maghrib. Konon, jin tersebut bisa menyerang melalui psikis dan juga fisik. Satu dari sekian makhluk yang dipercaya masyarakat Indonesia sering muncul di kala maghrib adalah Ummu Sibyan. Dia adalah golongan jin wanita yang konon sering mengganggu bayi ataupun anak kecil serta ibu hamil. Sosok jin ini juga menjadi dasar cerita dari film Waktu Maghrib yang sempat tayang di bioskop Indonesia. Ciri-ciri dari jin ini sangat menyeramkan. Dia punya perawakan tua dengan rambut beruban, dua bola mata berwarna biru, memiliki dua tanduk, betisnya kecil, rambut kusut serta mulut menganga yang mengeluarkan puncak api dan bisa memecahkan benda besar dengan petikan suaranya. Jin ini pernah menemui Nabi Sulaiman dan menjelaskan kepada beliau apa target utama yang ia incar. Kemudian Nabi Sulaiman pun bertanya kepada jin tersebut, "Siapa kau? Apa kau sejenis manusia atau jin?" Lantas perempuan tersebut pun menjawab, "Akulah Ummu Sibyan, yang dapat menguasai ke atas anak Adam lelaki dan perempuan. Aku bisa masuk ke rumah-rumah, bisa berkokok seperti ayam, menyalak seperti anjing dan bersuara seperti keledai serta bersiul seperti ular." Jin itu juga menjelaskan kalau dia juga bisa mengganti wajahnya, kemudian mengikat rahim dan bisa membunuh anak-anak yang masih di dalam rahim. Dia juga bisa masuk ke dalam perut lalu menendang bayi yang masih ada di dalam rahim, hingga membuat sang ibu keguguran. Tidak hanya itu, mereka juga mengganggu anak-anak kecil serta memberikan rasa panas dan kesakitan yang luar biasa. Sebagai orang tua, kita kerap kali melihat anak-anak kecil yang tiba-tiba menangis di kala maghrib tanpa sebab yang jelas. Sebagian kasus bahkan menyebut beberapa anak tiba-tiba menjerit dan melihat sesuatu ke arah yang tidak ada objeknya. Selain yang disebutkan tersebut, inilah beberapa tanda kalau anak-anak terkena gangguan jin Ummu Sibyan. 1. Anak kecil tiba-tiba jatuh seakan ada yang mendorong. Jin Ummu Sibyan saat mengganggu bayi atau anak kecil tidak hanya mengganggu secara psikis saja. Dari beberapa keterangan, jin Ummu Sibyan ini juga bisa mengganggu dengan cara membuat anak jatuh seolah-olah ada yang mendorongnya. Jika orang tua melihat sang anak kecil atau bayi tiba-tiba jatuh, sebaiknya memperbanyak berzikir kepada Allah dan meminta perlindungan. Yang kedua adalah mengigau sambil menggerutukan giginya. Tanda yang selanjutnya yang harus orang tua ketahui bahwa jin Ummu Sibyan sedang berbuat ulah adalah anak kecil atau bayi sering mengigau. Gigauan tersebut bukan gigauan biasa melainkan merangsang bayi atau anak kecil untuk menggerutukan bayinya. Yang ketiga adalah demam panas hanya setelah asyar sampai sebelum subuh. Tanda lain yang harus diketahui oleh orang tua bahwa bayi sedang diganggu jin Ummu Sibyan atau tidak bisa dilihat suhu badannya. Jika anak kecil atau bayi mendapati suhu tubuh panas dan hanya antara waktu asar hingga sebelum subuh, berarti bayi Anda sedang dijahili oleh jin Ummu Sibyan. Jika mendapati kondisi bayi seperti di atas, segeralah ambil tindakan untuk mengusir jin Ummu Sibyan dari bayi atau anak kecil. Adapun akibat yang ditimbulkan dari gangguan jin Ummu Sibyan sangat beragam, mulai dari sawan, autisme, nakal, keras kepada dan menjadi malas. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, salah satu cara mengatasi gangguan dari jin Ummu Sibyan adalah membisikkan adzan. Rasulullah mengajarkan cara agar terhindar dari gangguan Ummu Sibyan adalah membisikkan adzan di telinga anak-anak yang baru lahir. Adzan adalah bacaan yang paling dibenci oleh jin pengganggu manusia. Barang siapa yang dilahirkan untuknya seorang bayi, lalu dia mengadzani telinganya sebelah kanan, dan mengikomati telinganya sebelah kiri, maka ia tidak akan celaka oleh Ummu Sibyan, jin pengganggu anak kecil.
Hadis riwayat Abu Ya'la al-Musili. Selain adzan Anda juga bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membaca ayat Al-Quran seperti ayat Kursi, Surah Al-Falaq dan Surah An-Naas, yang dapat memberikan perlindungan dari gangguan jin. Anda dapat membaca ayat-ayat ini secara rutin, khususnya sebelum tidur atau saat situasi yang dirasakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada kesalahan, yang benar datangnya dari Allah, hilaf dan keliru datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.